Dia sebagai pengusaha diuntungkan sekali kalau memang debat kali ini mengenai perekonomian, perpajakan, mengenai digital marketing, mungkin digital untuk perekonomian dan lain-lain. Nah itu mungkin diuntungkan karena Gibran ini memang sangat sangat senang dengan masalah-masalah digital. Mas Gibran ini yang secara mental pasti sudah kalah dengan Caimin dengan Pak Mahfud. Tetapi kalau kita lihat bahwa karakter Gibran ini adalah karakter orang yang saklek, tidak banyak omong, tetapi apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui pasti juga akan diinformasikan saat dia debat. Nah, tentu terjadi kejutan apabila Gibran mampu memberikan jawaban secara lugas apa yang ditanyakan oleh cawapres lainnya. Halo Sobat Mister Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi di channel kesayangan kita Mister Puisi Live. Ya, pada siang ini kita akan membahas tentang debat Cawapres yang sudah kemarin terjadi. Nah, kita akan membahas tentang kejutan hasil debat Mas Gibran. Kira-kira Mas Gibran ini akan memberikan kejutan apa pada debat pada tanggal 22 ini. Dan kita akan membahas bersama siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Tepuk tangan untuk Mister Puisi. Iya, Mister Puisi, debat Cawapres 22 Desember. Nah, kalau saya dengar-dengar nih Mister Puisi, pembahasannya tentang temanya itu ekonomi. Jadi ada ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Ada keuangan, pajak, perdagangan, dan pengelolaan APBN dan APBD. Ada infrastruktur dan perkotaan juga, Mister Puisi. Nah, saya dapat selentingan lagi nih, Mister Puisi. Ada yang bilang katanya Mas Gibran ini bukan saingan yang berat untuk Bapak Mahfud MD dan Bapak dengan Caimin sendiri. Nah, menurut Mister Puisi seperti apa ini? Terima kasih Bro Rudi yang gemoy. Kita pakai istilah gemoy karena istilah Bro gemoy ini lagi viral. Lagi membooming ya. Membooming. Jadi itu yang lagi viral. Tentunya ada hubungannya gemoy dengan Mas Gibran. Iya. Kalau calon presidennya Pak Prabowo kan dikenal dengan kegemoyannya. Kemudian Gibran dikenal dengan anak muda yang belum banyak pengalaman, hanya mempunyai pengalaman di wali kota dan sebagai pengusaha. Dia sebagai pengusaha diuntungkan sekali kalau memang debat kali ini mengenai perekonomian, perpajakan, mengenai digital marketing, mungkin digital untuk perekonomian dan lain-lain. Nah itu mungkin diuntungkan karena Gibran ini memang sangat sangat senang dengan masalah-masalah digital, di mana kita lihat akan ada digital yang akan dikembangkan di IKN. Nanti di IKN itu juga ada smart city yang semuanya kegiatan di sana menggunakan digital. Ya, jadi teknologi ini sesungguhnya dikuasai oleh anak-anak muda. Dalam hal ini mungkin Gibran sendiri yang mempunyai konsultan digital yang juga akan diterapkan di Kota Solo. Ini menguntungkan apabila perekonomian secara digital dibahas dalam debat untuk Cawapres. Betul. Nah, untuk itu kiranya seorang Mas Gibran yang underdog, dianggap belum banyak berpengalaman, di mana lawannya adalah tokoh-tokoh politik, legislatif, pengalaman, pernah menjadi menteri, kemudian juga Pak Mahfud ahli hukum, kemudian ahli ahli bidang agama dan lain-lain. Cukup lengkap sekali Pak Mahfud ini. Ya, pada waktu itu Pak Mahfud diwawancarai bahwa bagaimana Bapak masalah perekonomian dan lain-lain nanti dalam debat politik dengan paslon cawapres lainnya. Wah,
Kalau soal ekonomi ya bisa biasa saja. Saya kan katanya sudah di koran pun sudah banyak juga membaca masalah ekonomi ya. Tetapi masalahnya apakah mampu nanti Mas Gibran ini yang secara mental pasti sudah kalah dengan Caimin dengan Pak Mahfud. Tetapi kalau kita lihat bahwa karakter Gibran ini adalah karakter orang yang saklek, tidak banyak omong, tetapi apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui pasti juga akan diinformasikan saat dia debat. Nah tentunya sekarang debat ini kan bukan apa namanya, justru lucunya apa, debat kali ini justru cawapres itu disuruh berbicara mengenai program dan gagasan. Nah seharusnya kan itu dilakukan capresnya. Ya, tapi saat ini kemungkinan karena adanya Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, di mana akan diuji seandainya ada sesuatu hal yang Mas Gibran ini menjadi presiden, mampu nggak? Mampu nggak dia sebagai presiden? Nah, makanya diuji dalam hal ini bagaimana gagasannya Pak Prabowo itu bisa diinformasikan, bisa didiskusikan, dan bisa dibuat perdebatan saat ini yang akan dilakukan tanggal 22 Desember ini. Nah, inilah underdog ini membuat memang cawapres lain menganggap enteng mungkin ya. Tetapi justru akan terjadi kejutan apabila Mas Gibran itu mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Caimin maupun Pak Mahfud. Demikian juga pertanyaan apa sih yang akan dilontarkan kepada cawapres lainnya, sehingga perdebatan ini menjadi hangat. Dan tentunya nanti masalahnya kan nanti diundi, masalah pertanyaan ataupun masalah-masalah perekonomian dan lain-lain mesti diundi kan nanti ya oleh tim panitia, sehingga nanti kita mengetahui sebetulnya apa sih yang akan dibahas, tentunya sesuai dengan undian yang akan diberikan oleh panitia. Itu loh. Oke, Mr. Puisi. Nah, menurut Mr. Puisi sendiri nih, kira-kira Mas Gibran sendiri ini kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti diberikan dengan Caimin dan Mahfud MD? Dan kira-kira kalau menurut Mr. Puisi, pertanyaan apa yang akan dilontarkan? Kalau saya yakin nanti pembukaannya Mas Gibran juga membuka masalah-masalah gagasan, program dan lain-lain. Yakin Gibran itu bisa menginformasikan ke masyarakat secara lancar, tertata dengan rapi. Karena apa? Dia kan ini seorang pimpinan yang memang senang membaca dan belajar. Kemudian tetapi membuat improvisasi itu agak sulit karena orangnya apa adanya. Sehingga apabila Gibran itu mampu menerjemahkan apa yang diprogramkan oleh presidennya itu sendiri, yaitu Pak Prabowo, tentunya nanti akan merupakan debat yang sangat sengit karena lawannya tidak seimbang. Jadi pengalaman dari Mas Gibran ini kan tidak seimbang apabila kita bandingkan dengan Pak Mahfud dan Caimin. Justru itulah terjadi kejutan apabila Gibran mampu memberikan jawaban secara lugas apa yang ditanyakan oleh cawapres lainnya. Nah, tapi saya yakin ini akan menjadi kejutan. Debat Gibran ini merupakan kejutan. Kenapa? Karena kita memantau pada waktu Mas Gibran itu debat menjadi wali kota Solo. Betul. Pada saat itu dia kan sama sekali belum pernah memimpin sebagai wali kota, sebagai eksekutif belum pernah. Dia hanya bisa memimpin perusahaan. Kemudian perusahaannya juga tidak terlalu lama dia memimpin dan perusahaannya bukan perusahaan multinasional, perusahaan yang biasa-biasa, UMKM dan lain-lain. Nah tentunya kalau dia bisa berdebat seperti
saat dia berdebat jadi wali kota, ya ini akan menggemparkan bahwa Gibran akan mendapatkan tepuk tangan yang luas, sehingga apa yang diperkirakan masyarakat tidak terjadi di Gibran itu sendiri. Justru Gibran akan membuat suatu kejutan ataupun sesuatu yang mungkin nanti pertanyaannya Mas Gibran ini kepada cawapres lainnya justru mungkin tidak membahayakan dan tidak bisa dijawab oleh yang senior ini. Nah, tentunya kalau memang dari senior ini menanyakan Mas Gibran, tentunya harus menjawabnya jangan terlalu emosi, apa adanya. Ya itu mungkin yang harus dilakukan oleh Mas Gibran gitu loh. Aduh, oke. Iya, misalnya kalau dari kita sempat disinggung oleh Mr. Puisi, kalau memang dulu waktu Mas Gibran mau menjalankan diri sebagai wali kota Solo, itu pun juga dianggap remeh dengan beberapa orang gitu kan. Tetapi ternyata Mas Gibran pun memberikan kejutan pada saat debat wali kota Solo itu dan akhirnya memenangkan jadi wali kota Solo itu. Nah, kalau untuk pada saat sekarang nih Mr. Puisi, pada saat dia menjadi cawapres, kira-kira ada kejutan apa yang bisa nanti Mas Gibran sampaikan? Mungkin visi misi yang berhubungan dengan Pak Prabowo juga, itu kira-kira apa yang bisa menjadi masyarakat untuk tertarik gitu, Mr. Puisi, kira-kira? Masyarakat tertarik ketika Mas Gibran ini bisa memaparkan sesuatu dengan apa yang dia ketahui secara digital, bisa memaparkan sesuatu bagaimana memanage perekonomian ini dengan teknologi. Terus ide-ide apa sih yang dia punyai? Nah, kalau itu dilontarkan dengan paslon lainnya, tentunya paslon yang sudah pengalaman tapi jauh lebih umurnya lebih tua, itu akan sulit menjawab apabila Mas Gibran ini melontarkan pertanyaan ataupun berdiskusi dengan masalah-masalah digital. Bagaimana perekonomian itu dilakukan secara digital, 100% digital. Nah, sehingga mungkin akan sulit dijawab oleh Caimin, karena Caimin kan orang politikus, orang artinya mungkin kalau pertanyaan yang biasa saja yang sifatnya umum mudah sekali dijawab. Tapi kalau pertanyaannya masalah-masalah digital ekonomi, nah itu mungkin sulit untuk dijawab. Nah, tentunya Mas Gibran pasti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah digital ini. Gitu. Nah, kalau untuk Mr. Puisi sendiri, Mas Gibran ini termasuk bisa dikatakan lawan yang berat nggak untuk Caimin dan Pak Mahfud MD sendiri? Kalau bicara mengenai perekonomian, mengenai masalah tata kota dan lain-lain, mungkin Gibran lebih tahu. Tetapi kalau pertanyaannya masalah-masalah hukum, bagaimana hubungannya hukum dengan perekonomian, nah itu mungkin agak sulit juga ya untuk dijawab sama Mas Gibran itu ya. Nah, inilah yang akan menjadi perhatian kita, dan saya ingin juga melihat debat ini apakah seru ataupun justru membuat Mas Gibran ini menurunkan elektabilitas Pak Prabowo ataupun bisa menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Mari kita tonton bersama. Sedangkan pada saat setelah ada debat cawapres ini, kita juga ingin membahas setelah itu apa yang terjadi saat debat dengan cawapres ini, kita juga akan bahas sehingga lengkap sebelum debat dan setelah debat juga kita mau bahas. Nah, iya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tunggu setelah ada debat cawapresnya sudah berlangsung, kita pun juga akan mengulas lagi tentang debat cawapres tersebut. Nanti akan kita bahas lagi bersama Mr. Puisi tentunya ya. Oke, Mr. Puisi. Berarti kalau menurut Mr. Puisi sendiri, Mas Gibran ini lawan yang cukup patut diperhitungkan untuk Bapak Mahfud MD dan Caimin sendiri. Tapi kalau untuk Caimin dan Mahfud MD sendiri, Mr. Puisi? Kalau Caimin dan Pak Mahfud ini menganggap Gibran enteng. Iya, itu. Tetapi kita lihat nanti apakah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Gibran itu mampu dijawab oleh kedua cawapres ini, artinya yang lebih senior.
Kalau itu mampu dijawab berarti semua bisa diatasi sehingga kemungkinan pertarungan bisa berat sebelah. Nah, tetapi kalau Gibran mampu membuat pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara tuntas oleh yang lebih senior, mungkin Gibran akan naik rankingnya. Kemudian orang yang nggak akan mengecilkan Gibran, dikatakan bahwa takut debat, kenapa nggak mau debat kalau diundang oleh instansi lain ataupun oleh kampus. Nah, karena mungkin dia kan masih status sebagai wali kota dan mereka juga mau berdebat apabila sudah merupakan kewajiban misalnya yang dilakukan oleh KPU gitu loh. Iya, berarti mungkin kalau emang itu sendiri bisa dikatakan padat dari pekerjaannya Mas Gibran sendiri ya saat ini, makanya dia emang sebenarnya tidak ingin menolak gitu ya Mr. Puisi ya. Jadi buat teman-teman, kita akan tunggu nanti debat Cawapresnya yang akan diadakan pada 22 Desember. Nanti setelah diadakannya debat Cawapres, kita akan membahas lagi apa sih hasil tentang debat tersebut. Ya, buat teman-teman, terima kasih untuk Mr. Puisi karena sudah bisa join dengan kita dan menjelaskan tentang kejutan apa sih yang kira-kira akan diberikan oleh Mas Gibran. Tepuk tangan dulu dong untuk Mr. Puisi. Ya teman-teman, jangan lupa untuk kabar-kabar selanjutnya tetap like kami, jangan lupa komen, subscribe, dan jangan lupa juga follow IG Mr. Puisi 2 ini, dan sampai jumpa. Bye bye.